Namanya Dito. Dia adalah seorang remaja tampan yang masih kelihatan sangat polos sekali. Kebetulan Dito ini sedang magang kerja di suatu perusahaan. Dirinya hidup dengan baik di rumah Ferguson. Ferguson sendiri merupakan senior di perusahaan tempat dirinya magang. Ferguson memiliki seorang istri yang masih terbilang cukup muda. Kita panggil saja istrinya dengan nama Dewi. Dito diperlakukan dengan sangat baik oleh Ferguson serta istrinya. Bahkan sekilas terlihat seperti keluarga kecil yang penuh dengan keharmonisan. Kendati demikian, rutinitas kebosanan serta kesepian seolah menjadi makanan sehari-hari bagi Dito ini. Pada satu kesempatan, ketika mereka bertiga sedang melakukan makan bersama, tanpa sengaja, Dito memandangi Dewi dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Hal demikian dipicu ketika mana dirinya melihat tangan Dewi tidak seperti biasanya. Cok, kalau lihat ini bukan hanya Dito aja sih, gue aja yang nonton itu langsung traveling loh bajir. Oke, lanjut cerita. Dito mencoba membuang jauh-jauh pemikiran yang tidak-tidak itu. Meski sampai saat dirinya hendak memejamkan kedua bola matanya, dirinya membayangkan bagaimana jadinya ketika Dewi tiba-tiba mendatanginya di atas kasur, persis seperti apa yang dia inginkan. Hari demi hari berganti, rutinitas membosankan itu rasanya mulai berganti. Ya, karena Dewi tentunya. Satu waktu ketika Dito pulang ke rumah, betapa bahagianya dirinya melihat Dewi sudah menyambutnya di depan pintu. Kenapa? Kakak langsung sikat aja sih, ini Dito emang polos dia ya. Diam-diam bukan hanya Dito sebenarnya yang menyimpan rasa ingin begituan. Sesekali Dewi sendiri juga mulai membayangkan ketampanan dari remaja polos satu ini. Bahkan hal itu Dewi lakukan ketika ada Ferguson di sekitarnya, sampai membuat Ferguson terheran dan membuyarkan lamunan Dewi saat itu juga. Ketertarikan Dewi mulai dirasakan oleh Dito. Ya, terlihat dengan sikap yang diperlihatkan oleh Dewi, yang semakin hari semakin hangat saja Dito rasakan. Satu waktu ketika Dito pulang kerja, Dewi yang biasanya menyambut dirinya di depan pintu terlihat tak ada, membuat Dito penasaran dan memberanikan diri untuk mendatangi kamar Dewi. Dan apa? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Seolah mendapat rezeki secara tiba-tiba, Dito melihat dengan langsung Dewi sedang mencoba-coba pakaian. Namun sayang, hal itu tak berselang lama dan Dewi menyadari bahwa Dito sedang mengawasi. Buru-buru Dito kembali ke kamarnya dan dengan hati yang sangat dak-dikduk penuh was-was, mengira Dewi akan memarahinya. Ternyata malah selepas kejadian itu, mereka menjadi semakin dekat. Meski jarang komunikasi secara langsung lewat lisan, namun tatapan wajah dari keduanya seolah memberikan sinyal bahwa mereka berdua saling menaruh rasa suka. Bahkan dalam satu kejadian ketika Dito melakukan kesalahan dengan Ferguson dan hendak berniat pergi dari kediaman mereka, Dewi membela Dito dan membuat Dito tetap bisa tinggal di rumah mereka. Cinta memanglah buta. Mungkin itu yang sedang dirasakan oleh Dewi. Ketika Ferguson tidak ada di rumah, dengan penuh keberanian, Dewi mendatangi kamar Dito. Terlihat Dewi memandangi Dito yang sedang tertidur dengan sangat pulas. Seolah rasa ingin itu semakin memuncak sampai ubun-ubun. Baru Dewi memegangkan tangan Dito ke dekapan dadanya, terdengar suara dari lantai bawah. Jangan-jangan itu adalah Ferguson. Sontak Dewi langsung turun ke lantai bawah dan ternyata itu hanyalah seekor kucing di dalam rumahnya. Selepas membereskan barang yang sempat dijatuhkan oleh kucing di rumahnya, Dewi kembali masuk ke dalam kamar Dito. Di sana ia kembali mendekat dan terjadilah adegan seperti ini. Belum jauh selain itu, Dewi langsung sadar. Dirinya menyesali atas apa yang barusan dirinya lakukan. Saat kembali makan bersama, Dito merasa seolah tidak ada apa-apa. Hari-harinya berjalan seperti biasanya, meski sebenarnya saat tertidur itu adalah kejadian nyata. Dito merasa bahwa itu hanyalah mimpi belaka. Di sisi lain, Dewi yang tidak ingin kejadian itu terulang, mencoba mengkudeta Ferguson. Dan benar saja, akhirnya tanpa mengetahui alasan yang jelas, Dito harus angkat kaki dari kediaman mereka. Meski juga terlihat Ferguson tak tega, tapi apalah daya, dirinya sudah terhasut oleh omongan Dewi untuk mengusirnya. Mungkin itu dulu review film kali ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jatuh cinta terhadap istri orang, karena tipu daya wanita sangatlah dahsyat.
Saya kru film Huldi mengucapkan terima kasih dan dadah.